Ada banyak tuntutan, ada banyak mimpi-mimpi, ada banyak tujuan jangka-jangka panjang yang membuat kita terkadang merasa hidup ini dikejar oleh waktu. Seolah-olah waktu 24 jam itu tidak cukup bagi kita. Hal-hal yang seperti ini membuat hidup kita menjadi serasa tergesa-gesa, hidup dalam aktivitas yang selalu berputar setiap hari, sampai-sampai membuat kita lupa untuk menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Melupakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat atau pencapaian-pencapaian yang telah kita capai saat ini. Namun jika kita belajar untuk hidup dalam ketenangan, untuk hidup dalam kebahagiaan, maka kita akan menemukan betapa indahnya hidup kita saat ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan agar hidup kita menjadi semakin tenang, menjadi semakin nyaman, dan menjadi semakin berbahagia. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan kesadaran. Orang-orang sering menyebutnya dengan mindfulness, adalah menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Sebenarnya ketika kita menyadari akan apa yang kita nikmati saat ini, maka di situ ada banyak hal-hal kecil yang bisa membuat diri kita berbahagia. Ya, semisal orang yang tersenyum dengan kita, suara-suara angin, kemudian cuaca yang baik, kesehatan. Dengan menyadari hal-hal ini, maka ini akan membuat kita merasa terhubung dengan semesta, membuat kita merasa perasaan yang tidak terlalu tergesa-gesa dalam hidup ini akan membuat kita merasa nyaman dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Hal yang kedua adalah menikmati keberkahan di dalam rasa syukur. Kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal kecil yang sangat indah. Namun, karena itu terkesan kecil, maka kita terkadang lupa untuk mensyukuri hal-hal tersebut. Semisal kaki kita yang masih bisa digerakkan, umur kita yang masih diberikan keberkahan, yang setiap hari kita masih bisa beraktivitas. Ini adalah hal-hal kecil yang patut untuk disyukuri, namun terkadang kita lupa bagaimana menikmati hal-hal terkecil yang sebenarnya itu adalah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita masih bisa beraktivitas di dunia yang fana ini. Hal ketiga yang bisa membuat kita hidup berbahagia adalah menikmati dan mensyukuri momen-momen kecil di dalam hidup kita. Semisal berkumpul dengan keluarga, pergi berekreasi misalnya, atau ketika kita sedang menyaksikan orang-orang yang berbahagia. Coba kita lihat bersama, kita perhatikan ke dalam diri kita, di lingkungan sekitar kita, bahwa sebenarnya ada banyak momen-momen kecil yang sangat berharga, yang terkadang kita lupa bahwa itu adalah sesuatu yang indah. Yang keempat adalah rencana yang bijak dan hidup yang fleksibel. Menikmati kehidupan hari ini bukan berarti kita tidak menyusun rencana tentang bagaimana masa depan kita selanjutnya. Tidak seperti itu. Namun hal yang harus diingat, jangan sampai kita terlalu terlena menghadapi atau mengejar cita-cita kita, target-target jangka panjang, sampai kita lupa mensyukuri dan menikmati apa yang telah kita raih hari ini. Fleksibel dalam kehidupan berarti punya semangat kuat, punya etos kerja untuk hidup yang lebih baik di masa depan, namun tidak melupakan untuk mensyukuri dan menikmati apa yang telah kita rasakan saat ini. Yang kelima adalah menemukan kebahagiaan dalam berbagi. Berbagi tidak melulu berbagi tentang materi. Ketika kita belum mampu berbagi soal materi, berbagi makanan misalnya melalui kegiatan-kegiatan sosial, baik itu dalam sebuah organisasi ataupun ketika kita melakukannya sendiri, ketika kita belum mampu di tahap itu, maka minimal kita berbagi senyuman, berbagi waktu, berbagi ide, berbagi peluang, berbagi kesempatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan berbagi, maka kita akan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan yang berkali-kali lipat yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Hidup tenang bukanlah berarti melupakan duniawi, tidak seperti itu juga. Tapi hidup tenang adalah tetap memprogram diri kita, menyiapkan diri kita bagaimana menghadapi masa depan.
Tentunya dengan tidak melupakan bagaimana caranya menemukan keindahan di kehidupan kita saat ini. Di dalam ketenangan, di dalam rasa syukur yang mendalam, maka kita akan merasa untuk semakin semangat menghadapi masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.